Nah, sahabat Adel, kan tadi kita udah membahas nih mengenai kegiatan-kegiatan dari Mbak Mega sendiri dan Mbak Ida. Nah, sekarang kita mungkin beralih ke tema utama kita, yaitu perempuan di balik layar. Nah, profesi di balik layar itu kan masih mendapatkan stereotip sebagai pekerjaan maskulin yang hanya dapat dilakukan oleh lelaki saja. Padahal kan dengan kesempatan yang sama, perempuan juga mampu menciptakan karya-karya hebat yang bisa juga dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh lelaki. Nah, gimana pendapat Mbak Mega sendiri dan Mbak Ida tentang kesetaraan gender ini ya? Sebenarnya kalau masalah kesetaraan gender, sebenarnya saya sangat ini sih approve kalau Mbak Adel mau bahas soal ini. Soalnya di balik layar sendiri itu laki-laki dan perempuan itu ada bagiannya masing-masing, Mbak. Kalau di balik layar, soalnya kan kalau perempuan mungkin dia agak lebih ngefeel, istilahnya lebih pakai perasaan gitu untuk meramu suatu program. Kalau cowok, kalau laki-laki ya dia mungkin lebih gesit, Mbak, lebih gesit. Jadi ada masing-masing keunggulan dari ini sih. Kalau ada masing-masing fungsinya, perannya masing-masing ya. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Mbak Mega sendiri, bahwa di balik layar produksi film itu perempuan dan laki-laki itu mempunyai tugasnya masing-masing, mempunyai perannya masing-masing. Nah, saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih, untuk Mbak Mega dan Mbak Ida. Kenapa sih memutuskan bekerja di balik layar? Kan orang-orang nih mau nih tampil depan TV kayak dilihat banyak orang. Kenapa Mbak Mega sendiri dan Mbak Ida memutuskan untuk bekerja di balik layar? Kalau saya sendiri kan memang suka di dunia entertain, apalagi kasih informasi dan mengedukasi untuk masyarakat luas itu perannya sangat besar, Mbak Adel. Jadi lebih ke situ sih saya. Kenapa tujuannya, kenapa saya mau terjun di dunia pertelevisian. Baik, untuk Mbak Ida sendiri gimana nih tanggapannya? Kenapa memutuskan bekerja di balik layar? Kenapa nggak mau tampil di depan TV gitu? Ya sama kayak Mbak Mega sebenarnya, lebih biar bisa lebih mengedukasi orang. Baik. Gitu. Nah, untuk Mbak Mega nih, bagaimana sih kegiatan orang-orang di balik layar? Mungkin dari sahabat-sahabat Adel ini pengen mengetahui gimana sih kayak pekerjaan yang tidak terlihat ya di balik di depan layar gitu. Kalau di balik layar ada suka dukanya pasti ya, Mbak Adel. Jadi setiap pekerjaan itu ada suka dan dukanya, tergantung dari kitanya nyaman atau tidak. Jadi kalau kegiatan kita di balik layar ya seperti yang Mbak Adel lihat kesehariannya, kalau kita ada job untuk produser, ngerjain untuk produser. Tapi kalau tahapannya itu di news sendiri itu kan kita perlu berita itu masuk, diolah sama produser. Terus setelah diolah sama produser, diolah sama editor, terus dibacakan sama presenter, terus ditayangkan di TV. Seperti itu tahapannya kalau di news. Kalau di program sendiri kita ada materi yang harus didiskusikan dulu, harus dibicarakan baik-baik sama produser, sama saya, Mbak Ida, dan produser yang lain. Kalau fix untuk dapat feel yang untuk tema yang ini, ya udah kita angkat yang ini, terus kita bicarakan ke editornya siapa, terus abis itu kita bicarakan ke presenternya, terus produksi, dan habis itu ditayangin, Mbak. Kayak gitu sih tahapan. Sebagai jembatan ya kalau bisa dibilang untuk suatu program TV. Kalau untuk Mbak Ida sendiri, apa sih suka dukanya bekerja di balik layar? Sebenarnya lebih banyak sukanya sih, karena kan terasa kalau orang di belakang layar ini serasa tidak sedang bekerja, jadi lebih have fun gitu kan, ya, karena lebih mungkin fun lebih gitu. Mbak Ida di situ kali. Nggak under pressure gitu ya. Iya. Tapi yang dukanya ini kadang ya lupa makan, itu saja. Saking asyiknya, Iya. kan berasa Saking enjoy-nya dalam bekerja ya. Nah, untuk Mbak Mega sendiri nih, kan jarang nih ya tampil tampil nih di depan TV. Gimana sih kayak tanggapan keluarga mungkin atau kerabat-kerabat? Ya jujur sih Mbak Adel, saya itu tidak ada keinginan untuk tampil di depan TV. Tapi karena ini untuk memotivasi Mbak Adel dan perempuan-perempuan lainnya agar bisa mengetahui kalau semua perempuan itu memiliki potensinya masing-masing. Kalau keluarga sendiri sangat mendukung Mbak Adel. Mereka cuma bilang untuk jaga diri dan kasih tontonan yang mengedukasi.
banyak orang gitu, jangan berita-berita yang hoax Iya. dan sebagainya gitu. Itu sih Mbak Ade. Jadi keluarga itu lebih mensupport gitu ya Iya. Mbak. Benar. Terus apa sih yang mendukung kinerja orang-orang di balik layar? Mungkin Mbak Mega atau Mbak Ida yang mau menjawab? Kalau yang mendukung itu pasti tim ya. Ya. Yang Kerja pertama sama itu tim. kerja sama tim. Terus kedua mungkin lebih ke masalah psikologinya kita, Mbak Adel. Jadi kalau kita kurang tidur, Iya. kurang makan, itu akan mempengaruhi juga. Jadi Kesehatan. Iya. jadi harus seimbang sih semuanya, Iya. Mbak. Jadi harus diseimbangkan ya antara mungkin waktunya bekerja, Bekerja, waktunya iya. istirahat harus Iya. istirahat. Terus untuk Mbak Ida sendiri, bagaimana sih kayak menjaga chemistry satu sama lain antara antar orang-orang yang berada di balik layar, apalagi kan terkadang terjadi perbedaan pendapat Iya. atau gimana? Yang pasti yang utama itu ya untuk menjaga chemistry, komunikasi, untuk membangun kerjasama tim kan. Kalau misalnya kan pasti ada kalau ini perbedaan pendapat itu ya kita sebisa mungkin didiskusikan mana yang terbaik, itulah yang jalan ya. solusinya, Iya. Terus di mana sih Mbak Ida ini biasanya berdiskusi sekaligus menjadi tempat datangnya inspirasi dari konsep atau program-program Mbak Ida sendiri? Kalau inspirasi itu biasanya datang dari mana aja sih. Jadi nggak ada ngapain suatu ya, tempat nggak ada spesifik khusus gitu ya. nggak ada. Oke. Terus untuk Mbak Mega nih, Iya. kenapa itu terkadang terjadi penundaan saat produksi konten itu? Mungkin ada kendala-kendala apa gitu Mbak? Kalau penundaan sih biasanya lebih ke narasumbernya kita ya, yang ada yang cancel atau merubah jadwal gitu Iya. Mbak. Jadi kita agak biasa prepare-nya untuk hari ini, contoh Mbak Adel ada narasumber siapa gitu, tapi tiba-tiba 1 jam sebelum kita tag untuk Iya. program itu dia cancel gitu, ada kerjaan atau tiba-tiba sakit atau apa, kan kita harus undur gitu. Ya itu sih sebenarnya. Terus kalau misalnya narasumbernya kayak gitu ya tiba-tiba langsung cancel, itu gimana sih Mbak solusinya? Mungkin cari narasumber lain atau gimana ya? Iya, solusinya kita pertama harus cari narasumber yang lain. Tapi kalau mepet banget Mbak, terpaksa kita undur ini, Iya. undur waktunya. Tayangannya. Baik. Terus untuk Mbak Ida sendiri nih, pasti ada dong orang-orang yang menjadi inspirasi Iya. atau penyemangat Mbak Ida sendiri dalam bekerja. Nah, siapa itu ya orang-orang yang berperan penting lah dalam hidup Mbak Ida? Keluarga Ya. Iya, keluarga pasti yang selalu menjadi inspirasi dan selalu mendukung, itu keluarga. Iya benar sih Mbak Adel, orang-orang sekitar itu yang paling penting sih yang mendukung. Contoh tuh keluarga di rumah dan keluarga Iya. di sini. Saya sih bilangnya keluarga juga Iya. ya di tempat kerja. Gitu Mbak Adel. Jadi gitu ya sahabat-sahabat Adel, keluarga dan orang-orang sekitar itu sangat mendukung gitu itu dalam mencari inspirasi, Iya. dalam bekerja. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir di segmen kedua untuk Mbak Ida dan Mbak Mega. Nah, ada nggak sih kata-kata inspiratif yang untuk memotivasi para wanita-wanita baik yang seprofesi maupun tidak seprofesi dengan Mbak Ida Mbak Mega dan Mbak Ida? Kalau dari saya sendiri Mbak Adel, saya sangat suka sama quotes-nya Mahatma Gandhi, yaitu jadilah perubahan apa yang kamu lihat di dunia ini. Jadi untuk menjadi orang yang lebih baik itu kita harus berubah dulu Mbak Adel, mau ada keinginan untuk berubah gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Kalaupun ada suka dan ada tantangannya, itu adalah resikonya kita. Tetap jadi orang yang menginspirasi orang banyak gitu Mbak Adel. Berarti harus ada dulu kemauan nih dari Ada dalam diri kemauan kita dulu. sendiri. Nah, untuk Mbak Ida sendiri? Untuk kata-kata inspiratifnya untuk para wanita di sana dan untuk saya sendiri pastinya, you can do it. Jadi wanita itu bisa. Semua wanita bisa melakukan apa saja. Kita harus menanamkan di dalam diri kita sendiri. Kita harus yakin nih sama diri kita sendiri. Gimana orang bisa yakin sama kita kalau misalnya kita sendiri itu tidak yakin sama diri kita sendiri. Betul, Mbak Adel. Nah, sangat menginspirasi banget ya untuk para sahabat-sahabat Adel di luar sana. Tadi kita udah berbincang nih tentang bagaimana aktivitas-aktivitas dan keseruan-keseruan di balik layar. Tapi kita kayaknya harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Adel.